Selamat datang di Little Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 441. Uji coba ungkapkan tawaran minimum. Mustahil. Namun, karena kontribusi Anda ke CCTV selama 2 tahun terakhir, yang paling bisa saya lakukan adalah membiarkan Anda memenangkan 2 tawaran secara diam-diam. Saya tidak dapat mengungkapkan sisa tawaran minimum kepada Anda. Wakil kepala stasiun menggelengkan kepalanya. Feng Yu sedikit kecewa. Kepala Jia ini tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Ini akan membantu CCTV menghemat uang. Jika CCTV mendapat lebih banyak keuntungan dari slot iklan, dia masih harus menyerahkan uang itu kepada atasannya. Setelah Feng Yu pergi, kepala Jia pergi mencari atasannya dengan brosur mobil. Dalam hatinya, dia lebih condong ke mobil Songjiang Motor. Tapi Bing City Machinery Company bukanlah perusahaan milik negara seperti First Auto Works. FAW adalah perusahaan vital yang didukung pemerintah. Jika perusahaan mesin Feng Yu adalah milik negara, dia tidak akan ragu-ragu. Jia tua, mengapa kamu berpikir untuk membeli mobil merek ini? Saya pernah mendengar tentang merek ini. Merek ini telah diiklankan di CCTV sebelumnya, dan Baldi Chen dan Snu Simao telah membintangi iklan tersebut. Tapi bukankah ini merek sepeda motor? Anda berani mengendarai mobil yang diproduksi oleh pabrikan sepeda motor? Kepala stasiun menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa kepala Jia dan Feng Yu dekat, tetapi kepala Jia seharusnya tidak memberikan perlakuan khusus kepada Feng Yu dalam segala hal. Ada laporan inspeksi tingkat nasional di belakang. Dalam laporan tersebut, statistiknya sebanding dengan mobil yang kita kenal. Juga, para petinggi ingin kami menurunkan pengeluaran kami. Tidak mudah mendapatkan persetujuan dari Departemen Publisitas, dan dana yang kami miliki tidak cukup untuk membeli sejumlah kendaraan yang kami butuhkan. Jika ada mobil murah tapi berkualitas tinggi, kita bisa membeli lebih banyak kendaraan. Kepala stasiun mengerutkan kening. Ini memang masalah. Uang yang dialokasikan untuk mereka telah ditetapkan. Jika ada yang mampu membeli mobil yang lebih murah, maka mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak kendaraan. Jika mereka memilih merek yang lebih mahal, maka mereka harus puas dengan mobil yang lebih murah. Kepala stasiun melihat gambar-gambar di brosur. Desain mobil-mobil itu indah dan terlihat megah. Interiornya terlihat luas dan seharusnya nyaman duduk di dalamnya. Brosur tersebut juga diklaim memiliki suspensi dan kedap suara yang baik. Satu-satunya masalah adalah harga mobil tidak disebutkan dalam brosur. Kami telah berdiskusi sebelumnya, dan kami akan memilih Audi 200, Audi 100 atau Santana. Seberapa bagus motor Songjiang ini? Apakah sebagus yang diklaim di brosur? Kepala stasiun khawatir. Jika dia membeli sekumpulan mobil jelek demi menghemat uang, dia akan berada dalam masalah. Feng Yu sudah meramalkan masalah ini. Dia telah mengirim sekumpulan mobil dari kota Bing ke Beijing. Mobil-mobil ini diparkir di luar studio upacara penghargaan. Bahkan jika CCTV tidak ingin membeli mobilnya, Feng Yu juga ingin para bos dan pejabat pemerintah menghadiri upacara untuk melihat mobil Songjiang Motors. Dia juga ingin kendaraannya ada di foto yang diambil oleh wartawan. Harga mobil-mobil ini tidak lebih dari 100.000 RMB. Anda dapat membiarkan pengemudi mengujinya. Performanya pasti lebih baik daripada Santana. Seorang insinyur dari perusahaan mesin memperkenalkan mobilnya dengan bangga. Model Olimpiade ini adalah model paling dasar. Biayanya tidak lebih dari 90.000 RMB, tetapi Feng Yu telah menginstruksikannya untuk mengatakan bahwa biayanya tidak lebih dari 100.000 RMB. Pengemudi melihat pemimpin mereka dan pergi untuk menguji mobil. Ketika mereka kembali, mereka mengangguk kepada para pemimpin dengan penuh semangat. Rasanya luar biasa mengendarai mobil ini. Suspensi dan peredam suara jauh lebih baik daripada Santana, dan eksteriornya terlihat megah. Biaya untuk model ini sekitar 200.000 RMB. Model ini dirancang untuk para eksekutif dan pebisnis. Keistimewaan model ini adalah interior yang lapang, bodi yang tinggi, dan kursi penumpang yang lebih besar. Ini sangat nyaman.
Kali ini, kepala Jia naik ke mobil dan duduk di kursi penumpang. Dia ingin mengalami sendiri model bintang merah ini. Feng Yu juga mengikuti untuk menunjukkan kepada kepala Jia cara mengatur kursi dan menunjukkan kepadanya cara menurunkan nampan di depannya. Ini dirancang seperti nampan makanan di pesawat terbang. Sebelum Chief Jia dapat menjelajahi semua fitur di dalam mobil, sopirnya berbalik dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah berkeliling satu putaran di sekitar tempat itu. Sangat cepat. Kepala Jia tidak bisa merasakan gundukan atau mendengar suara apapun. Interiornya sangat sepi. Jendela sampingnya berwarna, dan dari luar orang tidak dapat melihat bagian dalamnya kecuali orang tersebut menempelkan wajahnya sangat dekat ke jendela. Kepala Jia sangat senang dengan ini. Ini adalah Songjiang Off-Road. Mobil ini merupakan SUV dan cocok untuk segala medan di pedesaan. Ini menggunakan mesin diesel dan memiliki banyak tenaga kuda. Sangat cocok untuk segala macam kondisi jalan. Staf Anda dapat mengendarai mobil ini ke desa-desa ketika mereka perlu mewawancarai penduduk desa tersebut. Mobil ini sangat berguna. Ada 3 kategori untuk model Olimpiade Songjiang Motor, 1 untuk Red Star dan 2 jenis model Songjiang Off-Road model diesel dan bensin. Feng Yu menjelaskan semua 6 jenis mobil yang berbeda dari 3 model kepada Chief Jia. Pemimpin tim pengemudi dan pengemudi lainnya memandang kepala Jia dan mengangguk. Driver ini adalah driver untuk para pemimpin dan staf. Mereka semua merasa bahwa mobil merek Songjiang ini benar-benar seperti yang tertera di brosur. Harganya juga lebih rendah dari Audi dan Santana. Harga kategori mewah dari model Olimpiade untuk CCTV adalah 350.000 RMB dan kinerja lebih baik daripada Audi 200. Lebih dari 100.000 RMB lebih murah daripada Audi 200 impor. Audi 200 berharga sekitar 500.000 RMB. Model Olimpiade kelas menengah berharga 200.000 RMB dan kinerja jauh lebih baik daripada Audi 100. Audi 100 berharga sekitar 350.000 RMB dan itu masih merupakan mobil joint venture yang diproduksi secara lokal. Rentang model Olimpiade terendah Songjiang berharga 100.000 RMB. Itu lebih murah daripada Santana yang harganya 120.000 RMB. Desain eksterior dan interior, performa dan harga lebih baik. Satu-satunya hal yang Santana lebih baik daripada Songjiang adalah mereknya. Tidak ada yang bisa dilakukan Feng Yu dengan ini. Merek Songjiang Motor memang merupakan merek mobil terburuk di China. Itu tidak bisa dibandingkan dengan merek mobil joint venture, Shanghai Motors, dan Red Flag Motors. Namun kini, Shanghai Motors dan Red Flag Motors telah menghentikan produksinya. Shanghai sekarang memproduksi Santana dengan merek Volvo. Red Flag Motors sekarang hanya memproduksi Audi 100. Mereka mampu menjual semua mobil mereka karena sebagian besar instansi pemerintah menggunakan model ini. Awal tahun ini, setelah Audi 200 diimpor ke China, Audi 100 diizinkan untuk dijual kepada individu. Di masa lalu, tidak seorang pun kecuali instansi pemerintah yang dapat membeli Audi 100 baru. Mereka hanya dapat membeli Audi 100 bekas. Feng Yu memandang kepala Jia dan berteriak. Songjiang Motors kami memang merek baru, tetapi kami adalah satu-satunya merek mobil nasional China. Apakah kualitas, harga, dan desain mobil kita tidak lebih baik dari mobil joint venture tersebut? Hanya karena merek kami tidak setenar Audi dan Santana, Anda ingin membeli kendaraan mereka. Apakah Anda tahu bahwa orang asing itu mengambil uang kita? Kepala Jia melambaikan tangannya. Manajer Feng, Anda terlalu gelisah. Kami belum membuat keputusan apapun. Saya harus mengadakan pertemuan dengan yang lain terlebih dahulu. Kami dapat membicarakan detailnya setelah kami mengambil keputusan. Bagaimanapun, CCTV perlu membeli sejumlah kendaraan, tetapi CCTV harus menunggu sampai mereka mendapatkan dana dari biaya iklan. Departemen Publisitas tidak akan menyediakan dana untuk CCTV untuk membeli mobil. Departemen bahkan tidak memiliki cukup kendaraan untuk diri mereka sendiri. Setelah kepala Jia pergi, ekspresi wajah Feng Yu yang gelisah menghilang. Dia masih bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak bertindak ketika dia mengatakan semua hal itu. Dia sangat sedih dengan industri otomotif China saat ini.
Mobil-mobil joint venture itu merugikan industri. Insinyur Wang naik taksi kembali ke hotel. Anda telah melakukannya dengan baik hari ini. Ingatlah untuk tetap mengaktifkan pagar yang ditugaskan kepada Anda setiap saat. Feng Yu memberi Insinyur Wang 20 RMB. Ya, aku akan pergi sekarang. Insinyur Wang tidak akan naik taksi. Jauh lebih murah untuk naik angkutan umum dan dia akan dapat menyimpan 20 RMB. Kepala Jia dibujuk. Sekarang, Feng Yu harus menunggu Master Lu menerbitkan artikelnya. Dengan pasal itu, setidaknya ada kemungkinan 80% CCTV akan membeli mobil Songjiang Motors. Ini akan menjadi langkah awal Songjiang Motors untuk masuk ke instansi pemerintah. Bab 442. Merek mobil nasional. Keesokan paginya, Kepala Stasiun masih mempertimbangkan saran Wakil Kepala Stasiun Jia untuk membeli kendaraan Songjiang Motors ketika sekretarisnya datang ke kantornya dengan membawa surat kabar. Seperti biasa, koran pertama yang dia baca adalah People's Daily. Apakah joint venture satu-satunya cara untuk membangun industri otomotif kita? Itu adalah berita utama. Artikel ini ditulis oleh seseorang yang dikenal kepala stasiun, dan dia segera mulai membaca artikel itu dengan serius. Perusahaan-perusahaan mobil dari negara-negara maju memanfaatkan usaha patungan untuk menguasai pasar Cina. Tetapi negara-negara barat menetapkan hambatan teknologi mereka dari kami, dan ini tidak adil. Jika pabrikan mobil China harus bergantung pada teknologi perusahaan barat ini untuk berkembang, maka sebagian besar keuntungan akan diambil oleh mereka. Negara kita akan berada di pihak yang kalah. Di permukaan, negara-negara maju itu mentransfer teknologi manufaktur mobil mereka kepada kami, tetapi semua teknologi ini sudah usang atau hampir ketinggalan zaman. Perusahaan-perusahaan ini tidak akan pernah menjual teknologi canggih mereka kepada kami. Industri manufaktur mobil kita mungkin tampak baik-baik saja dengan angka produksi dan penjualan yang meningkat pesat, tetapi pada saat yang sama, sebagian besar keuntungan mereka disedot oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Perusahaan-perusahaan itu mengambil uang rakyat kita. Jika ini terus berlanjut, kita akan menjadi sapi perah perusahaan mobil negara maju itu. Mereka menggerogoti rumput kami dan masih memerah susu kami sampai kering. China memang memiliki merek mobil kami sendiri. Tetapi merek-merek ini telah menghentikan produksi mobil mereka sendiri untuk memproduksi kendaraan untuk merek asing tersebut. Merek mobil lokal kami perlahan menghilang. Selama ini, kami hanya alat untuk merek asing. Konsumen Cina kami lebih memilih merek luar negeri, dan merek lokal perlahan-lahan sekarat. Bahkan jika merek-merek lokal ini ingin membuat comeback di masa depan, tidak ada cara bagi merek-merek ini untuk bertahan. Usaha patungan mungkin terlihat seperti jalan pintas, tetapi itu membunuh perusahaan lokal kita sendiri. Karena tidak ada pilihan lain di masa lalu dan BUMN harus melakukan joint venture dengan perusahaan asing tersebut. Tapi sekarang, kami memiliki pilihan yang lebih baik. Perusahaan mesin di kota Bing telah berhasil mengembangkan kendaraan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah. Mobil mereka adalah yang paling canggih di China dan dapat dibandingkan dengan beberapa model kendaraan terbaik di dunia. Perhatikan bahwa perusahaan ini juga merupakan perusahaan patungan. Tetapi semua aset perusahaan dimiliki oleh perusahaan swasta China dan Hong Kong. Perusahaan ini dapat dianggap sebagai perusahaan Cina asli. Mereka telah menciptakan kendaraan Songjiang Motors. Desain eksterior dan teknologi inti semuanya dikembangkan di China dan memiliki performa yang lebih baik daripada kendaraan joint venture tersebut. Perusahaan ini bahkan telah mengembangkan mesin diesel untuk digunakan pada mobil. Perusahaan ini telah mengukir jalannya sendiri, menunjukkan kreativitasnya dan tumbuh mandiri untuk menjadi merek mobil nasional kita sendiri. Merek ini akan mematahkan hambatan teknologi mobil yang diberlakukan oleh negara-negara barat dan memimpin pabrikan mobil Cina kita ke puncak. Kepala stasiun CCTV selesai membaca artikel dan menyalakan sebatang rokok. Usaha patungan disarankan oleh orang itu terlebih dahulu, dan seluruh bangsa mulai menggunakan strategi ini. Artikel ini, yang mengkritik strategi ini, diizinkan untuk diterbitkan sekarang. Apakah itu berarti para petinggi akan mengubah arah mereka? Untungnya, dia tidak keberatan membeli kendaraan Songjiang Motors kemarin.
Stasiun TV masih perlu membahas ini hari ini. Artikel ini telah menunjukkan niat para petinggi. Tampaknya para petinggi ingin mendukung Songjiang Motors ini. Songjiang Motors ini harus memiliki dukungan yang kuat. Mereka bahkan punya koneksi dengan orang itu. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Hanya ada satu merek kendaraan untuk CCTV, Songjiang Motors. Feng Yu juga membaca artikel itu. Dia hanya menulis brief dari artikel ini dan seseorang telah menulis artikel ini dari briefnya. Orang ini mampu mengubah artikel ini menjadi artikel yang sangat menarik. Apakah akan ada masalah yang timbul dari artikel ini? Feng Yu ingat bahwa itu adalah kepala arsitek. Sial, akankah perusahaan mesin kota Bing mendapat masalah? Tapi kepala arsitek masih berkuasa sekarang. Karena artikel ini dapat diterbitkan, seharusnya tidak ada masalah. Jika kepala arsitek setuju dengan artikel ini, Songjiang Motors akan sukses. Pada saat yang sama, semua pemimpin di seluruh China telah membaca artikel ini, dan mereka menyadari bahwa selain mobil joint venture, China juga memiliki merek kendaraan sendiri dengan teknologi canggih. Tidak hanya People's Daily yang menerbitkan artikel ini. Makalah lain juga menerbitkan laporan serupa. Tentu saja, surat kabar dari tempat-tempat di mana pabrikan mobil joint venture berbasis tidak diterbitkan. Pemimpin jika komisi perencanaan memanggil orang yang menulis artikel ke kantornya. Dia ingin tahu mengapa orang ini menulis artikel seperti itu. Keduanya berbicara lama, dan ketua komisi perencanaan yakin. Rencana 5 tahun China saat ini adalah untuk mengembangkan industri otomotif China, dan industri ini akan menjadi salah satu sektor kunci dalam rencana 5 tahun ke depan. Jika teknologi industri utama China berada di tangan perusahaan asing, maka jika perusahaan tersebut menarik diri dari China, seperti saat para ahli Uni Soviet menarik diri dari China, industri mobil China akan mundur 10 tahun. Tapi situasi sebenarnya tidak separah apa yang tertulis di koran. Perusahaan-perusahaan asing dalam usaha patungan tersebut telah memberikan beberapa teknologi kepada perusahaan-perusahaan China dan telah meningkatkan teknologi China. Jika perusahaan-perusahaan Cina ini terus mengembangkan teknologi ini, mereka akan dapat mengejar ketinggalan dengan negara-negara maju. Namun perusahaan mesin kota Bing ini berhasil mengembangkan mobil terbaik China, dan teknologi yang digunakan dikatakan salah satu yang terbaik di dunia. Ini adalah sesuatu untuk diteriakkan. Meskipun pemimpin Komisi Perencanaan tahu bahwa Songjiang Motors telah mengimpor jalur produksi dan teknologi dari bekas Uni Soviet dan menggabungkannya dengan teknologi manufaktur mobil pabrik penerbangan kota Bing, dia tidak pernah menyangka kombinasi kedua teknologi ini dapat menciptakan peningkatan yang signifikan. Lalu jika semua pabrikan mobil di China menggabungkan teknologi mereka, apakah mereka akan mengembangkan teknologi yang lebih maju? Dengan begitu, China tidak perlu memperbaharui kerjasama kemitraan dengan perusahaan asing tersebut setelah kontrak selesai. China dapat berkonsentrasi untuk membangun merek nasional mereka sendiri dan mengembangkan industri mobil mereka sendiri. Kepala arsitek juga membaca artikel ini dengan serius. Dia tahu tentang isi artikel ini sebelum diterbitkan, dan dialah yang memberi lampu hijau. Dia adalah seseorang yang menyukai semua orang untuk mendiskusikan masalah bersama dan memikirkan solusi. Juga, dia tidak peduli apakah perusahaan mesin kota Bing adalah perusahaan milik negara atau perusahaan milik swasta. Selama perusahaan ini adalah perusahaan Cina, dia baik-baik saja dengan itu. Musim semi ini, ketika dia sedang memeriksa Shenzhen, dia mengatakan kutipannya yang terkenal. Perusahaan mesin ini adalah kucing yang bisa menangkap tikus. Meskipun artikel tersebut tampaknya menentang kemitraan dan usaha bersama, kepala arsitek tidak marah. Hanya mereka yang berani menjelajah yang dapat menemukan jalan yang paling cocok. Perusahaan mesin kota Bing ini sangat menarik. Dia ingin berkunjung saat dia senggang sore itu. Feng Yu menerima halaman dari kepala Jia untuk memintanya berada di CCTV untuk berdiskusi tentang pembelian kendaraan Songjiang Motors. Bab 443. Pulihkan ibu kota terlebih dahulu. Feng Yu tidak senang ketika dia meninggalkan CCTV. CCTV ini baru saja memesan hanya 30 kendaraan. Total kesepakatan itu bahkan tidak bernilai 4 juta RMB.
Feng Yu telah mendengar bahwa ini masih CCTV yang memesan lebih dari yang mereka inginkan. Mereka hanya menginginkan sejumlah 20 kendaraan. Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan sebuah county akan memesan lebih banyak mobil daripada ini. Selama waktu itu, ketika seorang pemimpin memegang lebih dari satu posisi, dia akan ditugaskan ke lebih dari satu mobil. Pemerintah sekarang terlalu miskin. Kepala stasiun akan diberi edisi Songjiang Olympic Luxury, dan anak buahnya akan diberi edisi ekonomi yang masing-masing hanya bernilai 100.000 RMB. Jika bukan karena CCTV menginginkan lebih banyak kendaraan SUV off-road Songjiang dan bintang merah Songjiang, Feng Yu bahkan tidak ingin menjualnya. Tidak banyak keuntungan dari kesepakatan ini. Keuntungannya lebih rendah dari penjualan sepeda motornya. Jika kesepakatan ini adalah 4 juta RMB sepeda motor, perusahaan mesin akan menghasilkan setidaknya 1 juta RMB keuntungan. Keuntungan untuk kendaraan ini hanya berjumlah beberapa ratus ribu. Feng Yu terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa segalanya akan lebih baik dalam beberapa tahun. Li Mingde dan staf perusahaan mesin lainnya sangat senang ketika mereka tahu bahwa CCTV telah memesan mobil mereka. Mereka semua mengira pabrik cabang motor Charles ini akan merugi. Feng Yu telah memberitahu mereka bahwa pelanggan yang ditargetkan untuk kendaraan mereka adalah lembaga pemerintah. Tapi mereka semua merasa tidak ada satupun kendaraan yang akan dijual sebelum tahun baru. Saat order pertama masuk bukan satu atau dua kendaraan. Itu pesanan 30 mobil. Tentu saja, 30 kendaraan ini dibandingkan dengan produksi bulanan mereka bukanlah apa-apa. Tapi setidaknya itu awal yang baik. Wu Zigang telah menghubungi distributor tersebut, tetapi mereka semua tidak bersedia untuk menempatkan deposit 1 juta RMB. Semua distributor itu mengatakan bahwa deposit dan pemasangan showroom mobil itu membebani keuangan mereka. Meskipun distributor ini telah menghasilkan cukup banyak dari sepeda motor Songjiang tahun lalu, mereka juga menghabiskan banyak uang. Mereka tidak punya banyak uang untuk deposit dan showroom. Perlu disebutkan bahwa sepeda motor Songjiang menduduki peringkat nomor 2 di Cina. Lebih dari 250.000 unit terjual. Dengan selesainya pabrik baru tahun depan, produksi mereka akan meningkat lebih jauh, dan hanya masalah waktu bagi mereka untuk menjadi pemimpin industri sepeda motor. Semua sepeda motor baru yang diproduksi oleh merek lain meniru desain sepeda motor Songjiang. Saat ini, desain eksterior Songjiang Motorcycle sedang menjadi tren di China. Tapi ada juga kabar buruk. Beberapa pabrik sepeda motor menemukan keuntungan dari mendapatkan selebriti untuk mendukung produk mereka dan iklan di CCTV. Tampaknya beberapa bos pabrik sepeda motor akan menghadiri lelang slot iklan CCTV. Feng Yu sangat marah dengan para distributor itu karena menolak menjadi distributor untuk kendaraannya. Dia meminta Wu Zigang untuk lebih agresif melawan mereka. Apakah para distributor ini berpikir bahwa Taihua Trading tidak dapat melakukannya tanpa mereka, atau sudah lama sejak dia memberi mereka pelajaran? Wu Zigang menggunakan pendekatan yang lebih agresif, tetapi itu tetap tidak berguna. Distributor ini benar-benar tidak punya cukup uang. Namun semuanya menyatakan bahwa mereka akan membeli kendaraan Songjiang Motors masing-masing untuk menunjukkan dukungan mereka. Sial, hanya ada sedikit lebih dari 20 distributor, dan bahkan jika mereka membeli model paling mahal masing-masing, masih tidak akan banyak keuntungan. Saat ini, Wu Zigang menyarankan untuk menggunakan metode yang sama dengan sepeda motor. Distributor teratas akan dihargai dengan mobil kecil. Dengan imbalan sebesar itu, para distributor ini akan melakukan yang terbaik. Feng Yu berpikir sejenak dan merasa ini mungkin berhasil. Tapi dia harus menetapkan target minimum. Tidak mungkin hanya satu distributor yang hanya menjual satu mobil sedangkan yang lainnya tidak laku, dan distributor tersebut mendapatkan reward. Feng Yu memutuskan untuk menetapkan target minimal 500 kendaraan untuk para distributor. Mereka yang menjual lebih dari 500 unit akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan hadiah. Jika salah satu dari penjualan mereka lebih dari 1.000 unit, mereka akan dihargai dengan satu mobil, dan penjualan teratas akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 300.000 RMB.
Mungkin hanya distributor untuk Beijing dan provinsi-provinsi pesisir itu yang bisa mencapai kondisi ini. Distributor lainnya rata-rata harus sekitar 300 unit dalam setahun. Feng Yu juga menggertakkan giginya dan setuju untuk memasok para distributor dengan mobil showroom untuk semua 6 model hanya dengan deposit 500.000 RMB. Namun, distributor tersebut harus memiliki showroom untuk memajang mobil-mobil tersebut. Mereka juga dapat menempatkan mobil-mobil ini di showroom sepeda motor mereka. Semua kendaraan Songjiang Motors hanya memiliki satu warna, hitam mengkilap. Sebenarnya warna ini adalah warna yang paling sering kotor. Bahkan versi ekonomi memiliki cat yang sama. Apa yang terjadi jika cat mobil rusak? Mobil-mobil yang telah terjual dapat membawa mobilnya kembali untuk layanan purna jual. Tetapi jika kendaraan tidak terjual dan catnya rusak, siapa yang mau membeli mobil mereka? 500.000 RMB deposit untuk 6 mobil showroom adalah kesepakatan yang baik untuk distributor tersebut. Mereka semua setuju. Bahkan ada beberapa distributor yang menanyakan jika mengambil lebih dari satu provinsi, apakah depositnya tetap 500.000 RMB dan bisa mendapatkan 12 mobil showroom. Ketika Feng Yu mendengar pertanyaan ini, dia hampir muntah darah. Kelompok orang ini lebih tak tahu malu daripada Wen Dongjun. 500.000 RMB deposit untuk satu provinsi. Kami akan menetapkan harga eceran, dan Anda akan mendapatkan komisi 5%. Semua hasil penjualan Anda harus disetorkan ke akun Taihua Trading, dan kami akan mentransfer komisi Anda ke akun Anda setiap akhir bulan. Anda semua dapat melihat bahwa saya hanya membutuhkan 1 hari untuk menjual 30 kendaraan ke CCTV. Jadi, saya tidak perlu memberitahu Anda semua pelanggan apa yang harus ditargetkan. Semua distributor ini memiliki beberapa koneksi dengan pemerintah daerah mereka. Mereka telah menjual cukup banyak sepeda motor kepada pemerintah daerah mereka. Bagi mereka itu hanya produk yang berbeda, dan mereka semua tahu lembaga pemerintah mana yang memiliki anggaran dan mana yang tidak. Menggunakan harga eceran model termurah, 120.000 RMB untuk perhitungan, jika mereka mampu menjual 10 kendaraan, komisi mereka akan menjadi 60.000 RMB. Bahkan jika mereka hanya menjual 20 hingga 30 mobil sebulan, komisi mereka untuk tahun itu sekitar 1 hingga 2 juta RMB, dan investasi mereka hanya setoran 500.000 RMB dan sewa ruang pamer. Bagaimana semua distributor ini bisa melewatkan kesempatan ini? Jika bukan karena peningkatan simpanan sepeda motor, mereka juga mampu membayar simpanan 1 juta RMB. Tentu saja, Feng Yu berani menawarkan hadiah yang menggiurkan, dia harus menetapkan kondisi yang lebih keras. Dia telah melakukan beberapa riset pasar dan mengetahui produksi Santana untuk tahun ini lebih dari 80.000 unit dan semuanya terjual. Audi 100 produksi lebih dari 20.000 unit dan mereka juga terjual habis. Sebagian besar kendaraan ini dibeli oleh instansi pemerintah atau instansi terkait pemerintah. Tahun depan angka produksi ini masih akan meningkat 30% dan pasar masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Seharusnya tidak ada masalah bagi kendaraan Songjiang Motors untuk memasuki pasar. Tapi pertama-tama, distributor harus mendapatkan pesanan dari pemerintah daerah mereka. Untungnya Feng Yu telah menjual sejumlah kendaraan ke CCTV, dan ini dianggap sebagai contoh bagi para distributor. CCTV adalah corong pemerintah, dan mereka telah membeli kendaraan Songjiang Motors. Unit lain akan mulai menyalinnya. Jika distributor ini mampu menjual 10.000 kendaraan tahun depan, maka Songjiang Motors tidak akan rugi. Bab 444. Saudara Qi, apakah Anda ingin membeli mobil? Feng Yu tidak akan puas hanya dengan pasar Cina. Tidak ada pengusaha yang akan senang hanya dengan impas dan tidak menghasilkan keuntungan. Ada pasar besar di dekatnya yang menunggunya untuk ditembus. Halo, Kakak Qi, Anda ingin membeli mobil? Kirilenko menerima telepon dari Feng Yu dan bingung dengan pertanyaannya. Dia memiliki banyak mobil yang duduk di garasinya. Mobil sport, off-road, MPV, dan bahkan limusin panjang. Mengapa dia masih perlu membeli lebih banyak mobil? Feng Yu juga tahu tentang mobilnya. Tapi mengapa Feng Yu masih bertanya apakah dia ingin membeli mobil?
Mungkinkah Feng Yu memiliki beberapa mobil khusus untuk diperkenalkan kepadanya? Kirilenko tertarik. Feng, mobil apa itu? Merek apa? Merek Songjiang Motors. Songjiang Motor. Mobil. Kirilenko mengetuk kepalanya dan bertanya-tanya perusahaan apa Songjiang Motors itu. Dia belum pernah mendengar ada perusahaan mobil dengan nama ini. Nama ini, Songjiang, terdengar Cina. Bisakah perusahaan ini diperkenalkan oleh Feng Yu, sebuah perusahaan Cina? Kirilenko tiba-tiba teringat bahwa Feng Yu telah membeli beberapa jalur produksi Volga darinya. Mobil ini diproduksi oleh pabrik Feng Yu. Feng, apakah mobil ini diproduksi oleh perusahaanmu? Betul sekali. Saya jamin kualitas mobil ini lebih baik dari Volga Anda. Feng Yu tersenyum dan menjawab. Feng, katakan sejujurnya, meskipun Volga adalah merek negaraku, kualitasnya hanya biasa-biasa saja. Jika tidak, mengapa kami mengimpor begitu banyak mobil dari Inggris? Kirilenko tidak memberitahu Feng Yu segalanya. Selain mobil Inggris, ada juga banyak mobil Jepang di Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Mobil-mobil Jepang ini diselundupkan ke Rusia. Jepang adalah negara yang tidak disukai orang Rusia. Mereka lebih suka mengendarai mobil yang diproduksi dari musuh mereka daripada membeli kendaraan Rusia mereka sendiri. Ini bisa menunjukkan betapa buruknya mobil Volga. Jalur produksi yang dibeli oleh Feng Yu bukanlah jalur produksi lanjutan. Itu adalah bekas jalur produksi bekas Uni Soviet. Feng Yu juga telah membeli beberapa teknologi terkait darinya. Ini menunjukkan bahwa Feng Yu tidak memiliki teknologi yang bagus. Teknologi yang dibeli oleh Feng Yu juga merupakan teknologi Volga yang ketinggalan zaman. Itu bahkan lebih buruk daripada mobil-mobil Volga yang buruk itu. Kirilenko telah kehilangan minat. Saudaraki, saya tahu bahwa mobil Volga tidak bagus. Tapi mobil Songjiang Motors saya bisa dibandingkan dengan Audi dan Cherokee. Feng Yu menyebut dua merek mobil terkemuka untuk menarik perhatian Kirilenko. Feng, apakah kamu yakin kamu tidak mabuk? Feng Yu. Anda pikir semua orang minum vodka hal pertama di pagi hari ketika mereka bangun seperti Anda? Aku tidak suka minum. Kakaki, saya sangat sadar. Saya pikir Anda harus melakukan perjalanan di sini ketika Anda bebas. Datang dan kunjungi pabrik saya di kota Bing. Mari saya tunjukkan betapa hebatnya produk saya. Ini juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk menghasilkan uang. Pasar mobil Rusia adalah pasar yang luas. Dengan kemampuan Kirilenko, pasarnya tidak hanya Rusia. Dia masih memiliki banyak koneksi di negara-negara bekas Uni Soviet. Jangan berpikir bahwa negara-negara bekas Uni Soviet itu miskin. Negara-negara ini mungkin miskin, tetapi ini tidak berarti bahwa rakyatnya juga miskin. Bekas Uni Soviet sangat korup, dan setelah pembubaran ada banyak taipan. Daya beli mereka tidak boleh diabaikan. Di tahun-tahun mendatang, sebagian besar mobil di Rusia diimpor. Meskipun industri Rusia telah pulih dengan cepat, industri manufaktur mobilnya tidak berjalan dengan baik. Ini berlanjut sampai sebelum kelahiran kembali Feng Yu. Bahkan pemerintah Rusia tidak menggunakan mobil Volga. Ini menunjukkan betapa buruknya mobil mereka. Feng Yu telah mendengar bahwa teknologi Volga tetap stagnan selama bertahun-tahun. Itu telah turun dari salah satu produsen mobil terbaik menjadi salah satu produsen dengan kinerja terburuk di dunia. Bahkan ada beberapa orang yang bercanda bahwa itu adalah pujian jika industri otomotif Rusia sebagus negara Fatih Kim. Feng Yu telah memikirkan hal ini sebelumnya. Di China banyak pesaing seperti mobil joint partnership itu dan juga mobil impor Jepang, Eropa, dan AS. Akan sulit bagi Songjiang Motors untuk membangun pijakan yang kuat di China dalam waktu singkat. Tapi Rusia berbeda. Mobil mereka sebagian besar diimpor, dan sebagian besar mobil yang diimpor berasal dari Inggris. Mobil Jerman, mobil AS dan Jepang. Haha, hubungan bekas Uni Soviet dan Rusia saat ini dengan negara-negara ini lebih buruk daripada hubungan Cina dengan Jepang. Rusia memiliki lebih dari 100 juta penduduk dan jumlah kendaraan di Rusia lebih banyak dari China. Ada potensi di semua demografi konsumen. Kalimat terakhir Feng Yu telah memicu minat Kirilenko. Peluang menghasilkan uang. Kirilenko tidak pernah meragukan kemampuan Feng Yu untuk menghasilkan uang.
Karena Feng Yu mengatakan bahwa ini bisa menghasilkan uang, dia tahu dia akan menghasilkan banyak uang dari kesepakatan dengan Feng Yu ini. Sekarang, Kirilenko memiliki status tinggi di antara para pengusaha Rusia. Hanya barang impornya dari China, tidak ada pengusaha lain yang bisa menggantikannya. Tapi masih banyak orang yang lebih kaya darinya. Meskipun Kirilenko telah membeli banyak tambang dan sumber daya alam sebelum disintegrasi, dia tidak mulai menambang karena saran Feng Yu. Belum ada keuntungan dari tambangnya. Juga, setelah disintegrasi Uni Soviet, Kirilenko tidak bisa lagi menjual peralatan dan teknologi industri. Satu-satunya bisnis yang dia tinggalkan adalah perdagangan komoditas dengan Cina. Ada perbedaan yang signifikan dengan uang yang tersedia baginya dan total asetnya. Dia tidak senang dengan ini. Dia merasa bahwa dia adalah pemilik beberapa tambang, tetapi hidupnya masih sama seperti sebelumnya. Hal yang paling mengganggunya adalah depresiasi rubel. Depresiasi terus berlanjut selama ini. Yeltsin telah menerapkan beberapa langkah untuk mencoba menghentikan depresiasi, tetapi gagal. Kirilenko seharusnya senang dengan depresiasi ini karena uang yang dia pinjam semuanya dalam rubel. Saat nilai rubel turun, jumlah yang harus dia bayar akan lebih sedikit. Namun, depresiasi ini juga mempengaruhi perdagangan komoditasnya dengan China. Barang-barang China yang dia jual dalam rubel, dan ini berarti dia kehilangan sebagian besar keuntungannya. Inilah alasan mengapa Kirilenko tertarik untuk menghasilkan lebih banyak uang. Feng, kamu seharusnya memberitahuku tentang ini sebelumnya. Saya bebas beberapa hari ini. Saya akan menelepon Anda sebelum saya naik pesawat. Tidak masalah. Aku akan menjagamu saat kau di sini. Akan ada minuman keras yang cukup dan masakan Cina yang enak untuk Anda. Tapi saya tidak bisa mengatur gadis Cina untuk Anda. Feng Yu tidak ingin sesama wanita Tiongkok dihancurkan oleh beruang kutub besar ini. Hahaha. Oh, apakah kamu ingin aku membawa Elena kepadamu? Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia bertanya tentangmu. Kirilenko bercanda. Ketika nama Elena disebutkan, tubuhnya yang muda dan seksi langsung muncul di benak Feng Yu. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah. Saya akan mengunjunginya di Moskow ketika saya punya waktu." Betul sekali. Saya akan sangat kecewa dengan Anda jika Anda meminta saya untuk membawanya. Bagaimana bisa seorang wanita memimpin seorang pria dengan hidung? Apakah Anda orang Cina tidak memiliki pepatah ini? Dada wanita adalah kuburan pahlawan, sial, di mana Kirilenko ini mendengar perkataan ini. Bagus. Aku akan menunggumu di Cina. Saya berjanji Anda tidak akan kecewa. Bab 445. Saudara Qi adalah seorang foodie. Tian Lei merasa tidak berdaya. Feng Yu ingin mengajukan cuti sekolah lagi. Frekuensi Feng Yu mengambil cuti telah meningkat selama semester ini. Tapi Tian Lei tidak bisa menolak Feng Yu karena alasannya. Menyelenggarakan pameran tingkat nasional, membantu CCTV menyelenggarakan upacara penghargaan. Alasan kali ini adalah untuk menjadi tuan rumah bagi perusahaan besar dari luar negeri. Meskipun Tian Lei tidak tahu mengapa Feng Yu terlibat dengan menjamu seseorang dari luar negeri, dia tetap membantunya mengajukan cuti. Feng Yu telah banyak membantunya di sekolah, dan pacarnya diperkenalkan oleh Feng Yu. Biksot dari luar negeri ini mengacu pada Kirilenko. Ketika Feng Yu tiba di kota Bing, Kirilenko sudah sampai, dan Li Xiqiang telah mengirim anak buahnya untuk menjemputnya dengan kendaraan Songjiang Motors. Pada saat Feng Yu tiba di restoran, Kirilenko sudah mabuk. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa Li Xiqiang bahkan tidak meminum setetes alkohol pun. Feng Yu bersumpah bahwa dia harus mempelajari keterampilan ini dari saudara iparnya. Bagaimana dia membuat Kirilenko mabuk dan dia bahkan tidak minum. Bagian yang paling aneh adalah Li Xiqiang tidak mengerti bahasa Rusia, dan Kirilenko tidak mengerti bahasa Cina. Penerjemah juga tidak hadir. Bagaimana komunikasi keduanya? Menggunakan bahasa isyarat untuk membuat minuman Kirilenko. Feng Yu masih ingin berbicara dengan Kirilenko tentang mobilnya hari ini, tetapi tampaknya tidak mungkin sekarang. Feng Yu duduk dan makan sesuatu sebelum dia dan Li Xiqiang membawa Kirilenko kembali ke mobil. Kamu bisa tinggal bersamanya di hotel internasional.
Saya masih memiliki dua teman yang mengunjungi saya. Mereka menungguku di rumah. Li Xiqiang telah melarikan diri, dan Feng Yu menjadi gila. Tidur di bawah atap yang sama dengan Kirilenko. Pernahkah Anda mendengar suara bor listrik mengebor dinding? Untungnya masih ada kamar yang tersedia di hotel, dan Feng Yu memesan kamar lain di sebelah Kirilenko untuk dirinya sendiri. Segera, Feng Yu menyesal. Dia seharusnya memesan kamar 2 lantai dari kamar Kirilenko. Kedap suara apa yang dimiliki hotel sialan ini. Dia bisa mendengar dengkuran keras Kirilenko dengan jelas di kamar sebelah. Ketika Feng Yu hendak tertidur, dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Siapa ini? Feng, apakah kamu di dalam? Apakah kamu bangun? Kirilenko mengetuk pintunya sambil berteriak penuh semangat. Feng Yu membuka pintu dengan enggan. Dia sangat menghormati Kirilenko. Tadi malam Kirilenko mabuk berat dan setelah tidur selama 1 malam, dia dihidupkan kembali dengan poin hit penuh. Tapi bagaimana dengan saya? Dengkuranmu membuatku terjaga sepanjang malam. Ah, Kakak Ki, ini masih pagi. Anda harus pergi untuk sarapan dulu. Aku perlu tidur lebih lama lagi. Feng Yu menguap. Kirilenko memberi Feng Yu pandangan bangun dan bermainlah denganku dan menghentikan Feng Yu untuk menutup pintu. Dia pergi ke kamar dan mendorong Feng Yu ke kamar mandi. Cepat, bukankah kamu mengatakan kamu telah mengatur hari yang menyenangkan hari ini? Apa yang diatur oleh kakak ipar untuk membuat Kirilenko begitu bersemangat? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Bagus. Tunggu sebentar. Aku harus menggunakan kamar mandi. Setelah setengah jam mencuci, Feng Yu perlahan keluar dari kamar mandi. Kirilenko sudah kehabisan kesabaran. Ketika mereka berdua sampai di lantai bawah, Li Xiqiang telah mengemudi. Kalian berdua lebih awal. Feng Yu memutar matanya ke arah saudara iparnya. Itu semua karena hal-hal yang kamu katakan kepada Kirilenko kemarin. Jika tidak, mengapa dia membangunkanku sepagi ini? Li, apakah kamu di sini untuk menjemput kami? Kamu benar-benar teman baikku. Kirilenko menepuk bahu Li Xiqiang dengan tatapan bersyukur. Feng Yu memandang mereka berdua. Jika dia tidak tahu tentang preferensi seksual mereka, dia mungkin mengira keduanya gay. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk sarapan. Ini adalah toko kecil dengan cerobong logam pendek mencuat dari lubang di atap. Asap tebal mengepul dari cerobong asap. Ada beberapa tulisan di pintu, dan Feng Yu tahu bahwa ini hanya toko biasa yang menjual sarapan. Mengapa Kirilenko begitu bersemangat? Sial, apakah kakak ipar mengatur pelayan muda untuk Kirilenko di toko kecil ini? Tetapi ketika Feng Yu memasuki toko, dia melihat seorang bibi parubaya yang montok. Dia merasa lega. Dia tahu bahwa Kirilenko tidak akan memiliki selera yang begitu tinggi pada wanita. Mungkin dia memang punya fetis seperti itu. Feng Yu telah mendengar bahwa wanita paruh baya Rusia juga sangat populer di Rusia. Mau pesan apa? Apakah Anda punya yutiao adonan stik yang baru digoreng? Ya, ada juga panekuk yang baru digoreng, panekuk dengan isian, bakpao daging, bubur, dan susu kedelai. Apa yang kamu inginkan? 3 yutiao, 3 pancake goreng, 3 pancake dengan isian, 3 bakpao daging, 3 mangkuk susu kedelai, dan 3 telur bebek asin untuk saat ini. Mata Feng Yu melebar. Semua ini untuk saat ini. Bagaimana mereka bertiga bisa menghabiskan begitu banyak makanan? Ketika makanan tiba, Kirilenko melahap makanan itu dalam beberapa suap. Sekarang, Feng Yu tahu kakak iparnya benar memesan begitu banyak makanan. Makanan yang dia pesan mungkin tidak cukup. Feng Yutiao, ini rasanya enak sekali. Pancake dengan isian ini juga enak. Rasa dari bakpao daging ini juga luar biasa. Kenapa kamu tidak makan? Kirilenko bertanya dengan mulut penuh makanan. Astaga, sudah berapa lama kamu kelaparan? Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa Kirilenko tidak makan malam sebelumnya. Tapi dia juga seharusnya tidak terlalu lapar. Li Xiqiang tertawa dan memberitahu Feng Yu. Dia belum pernah mencicipi semua makanan ini. Itulah mengapa ini menarik baginya. Ini adalah masalah dengan hotel internasional. Sarapan mereka disiapkan sesuai dengan kewarganegaraan tamu mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka menghormati tamu mereka.
Kirilenko telah datang ke kota Bing beberapa kali, dan dia masih belum mencoba sarapan tradisional Cina. Kakak ipar, apa yang kamu janjikan padanya kemarin? Kenapa dia begitu bersemangat hari ini? Feng Yu bertanya. Li Xiqiang juga terkejut. Saya hanya meminta penerjemah untuk memberitahunya bahwa saya akan membawanya berkeliling untuk mencoba makanan jalanan China kami. Kemudian di restoran, penerjemah pergi. Saya tidak bisa berbicara bahasa Rusia, jadi kami mulai memesan. Tetapi setiap kali saya mengangkat gelas saya, dia akan menghabiskan gelasnya. Karena saya harus menyetir, saya minum air putih. Feng Yu. Sial, ini akan berhasil. Ini berarti Kirilenko membuat dirinya mabuk kemarin. Tapi apakah Kirilenko harus begitu bersemangat dengan makanan jalanan? Kirilenko ini seorang foodie. Rusia tidak punya makanan enak. Pai dan sosis yang saya makan di Moskow juga enak. Tapi sepertinya selain ini, tidak ada makanan enak lainnya. Cina seperti Prancis. Masakan mereka terkenal di seluruh dunia. Delegasi asing telah memuji masakan Cina lebih dari sekali. Feng Yu hanya makan roti dan panekuk goreng dan Kirilenko telah menghabiskan sisa makanan di atas meja. Dia sepertinya sangat menyukai makanan yang digoreng. Dia telah menyelesaikan 4 yutiao. Kakak Ki, bagaimana makanannya? Baik sekali. Kita makan siang apa? Kirilenko bertanya dengan penuh semangat. Hah? Apakah Anda lupa mengapa Anda berada di sini di kota Bing? Mengapa Anda hanya bertanya tentang makanan? Kita bisa membicarakan makan siang nanti. Kita perlu mengunjungi pabrik mobil perusahaan mesin nanti. Saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda akan dapat menghasilkan uang. Kirilenko mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka mulutnya dengan ekspresi puas. Oke, saya akan mengikuti pengaturan Anda. Feng Yu menatap sapu tangan itu. Dia ingat ketika dia membantu Kirilenko untuk berganti pakaian kemarin, sapu tangan ini jatuh ke lantai. Dia juga menginjaknya dengan kaus kakinya yang bau. Feng Yu memutuskan untuk merahasiakan ini dari Kirilenko. Mungkin karena bau dari sapu tangan ini, dia memiliki nafsu makan yang baik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.